Pergi. Qin Yichen memberikan minuman yang dalam. Tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Dan dia langsung menyapu ke kedalaman kabut hitam. Dia merasa bahwa dua napas kuat di belakangnya mengejarnya. Jika mereka membiarkan Xiang Sheng Dua mengejar, saya khawatir mereka tidak akan memberi diri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ketika saatnya tiba, saya khawatir pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Di bawah pelarian seperti itu, Qin Yichen segera menemukan bahwa kabut gelap di sekelilingnya menjadi lebih intens. Dan bahkan dengan matanya, jarak yang dia lihat hanya sekitar 10 zang. Dalam kabut gelap, fluktuasi misterius menjadi lebih jelas. Tatapan Han Yan melirik ke belakang. Mungkin karena kabut hitam, Xiang Sheng Dua tidak berani berhati-hati, jadi saat ini mereka belum menyusul. Haruskah kita melangkah lebih jauh? Melihat kegelapan di depan, Han Kun mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, Qin Yichen baru mengetahui bahwa Han Yan sudah menjalankan jalan, menahan erosi kabut hitam, dan sepertinya agak sulit untuk melihat seperti apa bentuknya. Xiang Sheng akan terus mengejar mereka. Qin Yichen mengerutkan kening. Segera, hatinya bergerak dan kekuatan gelombang sihir melonjak. Kabut hitam di sekelilingnya segera dihilangkan, dan kemudian gelombang ini menyelimuti dirinya dan tubuh Han Yan. Dengan kekuatan sihir yang menyelimuti, Han Yan merasakan tubuh yang ringan. Melihat kabut hitam yang tersebar di sekitarnya, beberapa terkejut di matanya. Di dekat Qin Yichen sekitar 1 zang, sepertinya ada penghalang yang tidak terlihat. Kabut hitam melonjak di luar, tetapi tidak bisa menembus. Bahkan, saat dua orang itu bergerak maju, kabut hitam aneh itu sepertinya takut pada apapun. Mundur. Teruskan, Qin Yichen tidak menjelaskan keterkejutan Han, dia hanya berkata dengan enteng. Kekuatan garis darahnya mengandung ki naga sejati, tetapi itu adalah 10.000 musuh bebuyutan. Namun, roh bela diri naga sejati adalah tamu besar di benua 10.000. Dia juga tidak mengenal dunia luar dan membeberkan hal ini. Apakah itu akan menimbulkan masalah? Tetapi intuisi memberitahu Qin Yichen bahwa dia masih menyimpan rahasia ini sejauh mungkin. Dengan tembakan Qin Yichen, Han Yan merasa jauh lebih ringan. Dan dia tidak lagi harus memaksakan jalannya sendiri untuk menahan energi tersembunyi di kabut hitam. Di belakang Qin Yichen, Xiang Sheng dan Hemu masih mengejar. Tetapi di bawah pengejaran seperti itu, wajah mereka berangsur-angsur menjadi sedikit suram. Bagaimana kedua orang ini berlari begitu cepat? Tatapan Hemu memandang ke depan, dan dia tidak bisa menahan kutukan. Menutup melalui kabut gelap, mereka tidak hanya harus menjalankan jalan untuk menahan fluktuasi tersembunyi dalam kabut hitam, tetapi juga dengan sengaja menutupi nafas mereka, agar tidak terdeteksi oleh binatang tersembunyi yang tersembunyi di kegelapan. Kecepatan mereka secara alami tidak lebih cepat. Di sampingnya, wajah Xiang Sheng juga suram. Dia memperhatikan bahwa ada sisa nafas Han Yan dan Qin Yichen kemanapun dia pergi, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berada di arah yang salah. Namun, dengan kedalaman seperti itu, mereka masih tidak mengejar dua tetapi level pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi. Kawan, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Mereka harus memiliki sesuatu yang dapat mencegah binatang buas di dalam. Setelah sekian lama, Xiang Sheng berbisik. Lebih dari setahun yang lalu, mereka tidak tahu berapa banyak serangan binatang buas yang mereka temui. Dan akhirnya tiba di daerah itu dengan cara yang berbahaya. Namun, di sepanjang jalan, meski sangat waspada, mereka tidak boleh sendirian. Hanya binatang tak menyenangkan yang tidak bertemu. Selain itu, di depan mereka, kecuali nafas samar yang ditinggalkan oleh keduanya, tidak ada fluktuasi sama sekali dalam berurusan dengan binatang buas itu. Jelas, dua Han-Han yang melarikan diri di depan seharusnya tidak bertemu dengan binatang buas itu. Tampaknya pria di sebelah Han Yan memang orang yang didorong oleh kekuatan besar ke daerah aliran sungai. Menempatkan harta ini padanya hanyalah pemborosan. Mendengar ini, mata Hemu sedikit membeku, dan ada sentuhan keserakahan di matanya. Mereka semua jahat di dunia luar dan akhirnya dipaksa masuk ke daerah aliran sungai. Meskipun mereka melarikan diri agar bisa lolos dari kematian, sumber daya di dalamnya sangat langka, sehingga banyak dari mereka yang baru saja melarikan diri ke daerah aliran sungai. Mereka disembelih sebagai domba gemuk. Di mata mereka, orang-orang seperti Qin Yichen yang telah dilempar ke sini oleh kekuatan besar secara langsung adalah domba gemuk yang langka selama 1000 tahun. Aku tidak percaya pada dua orang Earth Realm. Tidak bisakah aku melarikan diri ke daerah itu? Xiang Sheng dengan dingin mendengus, berkata. Ada banyak binatang buas di tebing hitam. Tetapi mereka telah datang ke sini sebelumnya untuk mengetahui bahwa ancaman terbesar di sini bukanlah dari binatang buas itu, tetapi energi tersembunyi yang dipenuhi kabut hitam. Bahkan di puncak alam bumi, ketika mereka dekat dengan lembah tempat tebing hitam berada, mereka harus menjalankan jalan dengan kekuatan penuh untuk hidup dalam erosi kabut hitam. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Qin Yichen dan Han Yan memiliki sesuatu untuk membuat binatang buas cemburu, wilayah mereka tidak akan pernah mencapai daerah itu. Memikirkan hal ini, Xiang Shengzong tiba-tiba merasakan kilatan cahaya dingin. Selama dia mengejar Qin Yichen dua orang, dia tidak akan pernah memberikan yang terakhir kesempatan untuk melarikan diri.
Namun, Xiang Sheng dan Hemu takut bermimpi. Kekuatan sihir iblis Qin Yichen adalah 10.000 musuh bebuyutan. Meskipun kekuatan erosi dalam kabut hitam kuat, ketika menghadapi kekuatan sihir iblis, mereka semua bubar dan tidak banyak mempengaruhi mereka. Di bawah pengejaran seperti itu, wajah Xiang Sheng dan Hemu menjadi semakin mencurigakan. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka pergi ke arah yang salah. Ketika mereka masuk ke sini lebih dari setahun yang lalu, mereka hampir habis sebelum mereka masuk ke kedalaman Heiyayu. Namun, sekarang mereka belum menemukan serangan binatang buas sama sekali. Yang membuat mereka sedikit marah adalah apa yang mereka miliki masa lalu masih memiliki nafas yang ditinggalkan oleh Qin Yichen dan Han Yan. Dengan kedalaman ini, Xiang Sheng akhirnya merasakan sesuatu yang salah. Qin Yichen II tampaknya semakin jauh dari mereka. Orang itu pasti aneh. Kita tidak bisa menyeret lagi. Merasa bahwa sisa nafas menjadi lebih lemah, Xiang Sheng tidak tahan lagi. Dia minum dengan keras, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, dan kecepatan di bawah kakinya juga meningkat secara tiba-tiba. Saat dia melihat ini, Hemu juga mengatupkan giginya, mendorong kecepatan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli apakah mereka akan menarik serangan binatang buas. Saat ini, hanya ada satu pikiran di hati mereka. Itu untuk menghentikan Qin Yichen dan Han Yan dengan cepat. Dan Xiang Sheng tidak tahu bahwa ketika mereka bereaksi, Qin Yichen dan Han Yan telah tiba sebelum tebing hitam yang asli.